Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melakukan pembelajaran dengan lancar dari awal hingga akhir. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai protista, yang lebih tepatnya protista yang menyerupai jamur. Nah, sebelum ke materi, ada yang masih ingat gak materi minggu lalu membahas tentang apa? Ya, gimana? Ya, betul sekali. Kemarin kita membahas mengenai protista. Nah, lebih tepatnya tentang protista menyerupai hewan. Nah, ada yang tahu nggak protista menyerupai hewan itu cirinya apa saja? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Nah, protista ini protista yang menyerupai hewan ini disebut dengan protozoa. Nah, protista ini merupakan cikal bakal hewan yang lebih kompleks dan juga merupakan makhluk uniseluler. Nah, segala aktivitas hidupnya itu dilakukan sel tersebut. Nah, dengan cara hidupnya itu yaitu dengan cara heterotrof dan berkembang biaknya itu secara membelah diri dan konjugasi seperti itu. Nah, baik, untuk selanjutnya sebelum melanjut ke materi yang selanjutnya, di sini Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Nah, yang pertama, peserta didik harus dapat menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan protista berdasarkan ciri umum, kelas, dan perannya dalam kehidupan melalui pengamatan video atau studi literatur. Nah, peserta didik juga harus membiasakan hidup bersih dan menjaga lingkungan untuk menghindari diri dan keluarga dari berbagai penyakit seperti itu. Nah, yang selanjutnya langsung ke materi mengenai protista mirip jamur. Nah, protista mirip jamur ini memiliki ciri yang pertama. Protista mirip jamur ini memiliki membran inti yaitu kariotik. Yang kedua, tidak memiliki klorofil. Yang ketiga, menghasilkan spora. Dan yang keempat, cara hidupnya itu yaitu heterotrof. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini ada klasifikasi protista mirip jamur. Nah, beberapa kelompok jamur ini tidak dikelompokkan ke dalam dunia perjamuran, akan tetapi dikelompokkan ke dalam dunia protista. Nah, sebab pada satu tahap dalam daur hidupnya itu yaitu pada fase vegetatif, yaitu jamur tersebut mampu bergerak seperti protozoa. Kemudian jamur tersebut adalah diantaranya itu. Nah, di sini ada Myxomicota atau jamur lendir tidak bersekat. Terus yang kedua ada Arsasiomycota, yaitu jamur lendir yang bersekat. Dan yang terakhir ada Oomycota, yaitu jamur air. Seperti itu. Nah, yang pertama akan kita bahas mengenai jamur lendir atau Myxomicota. Nah, jamur ini memiliki tubuh tidak bersekat, ada yang bersel satu dan ada juga yang bersel banyak. Nah, untuk struktur tubuhnya itu untuk struktur tubuh vegetatifnya itu berbentuk seperti lindir yang disebut plasmodium. Nah, dan mengandung banyak sekali inti. Nah, plasmodium ini hidup bebas dan bentuknya itu seperti amoeba untuk memperoleh makanan berupa bahan organik. Seperti itu. Dan yang selanjutnya itu merupakan predator pagosit yang menelan bakteri, hama, spora, dan komponen organik lainnya. Terus disebut lendir ini karena jika kelaparan maka akan bergabung dan mengeluarkan lendir agar bisa bergerak pindah ke lingkungan yang nyaman atau yang lebih menguntungkan seperti itu.
Terus reproduksi jamur lendir ini yaitu genetatifnya itu dengan cara singami. Nah, singami itu yaitu proses melalui pelemburan dua gamet yang bentuk dan ukurannya itu sama. Nah, hasilnya itu berupa zigot yang nantinya tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Nah, contohnya itu Fusarium sp. Nah, contoh lainnya itu di sini ada Distiliotherium, Distillium discoideum, atau disebut juga dengan Social amoeba. Terus ada juga Puligo sp seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini ada peranan bagi kehidupan kita. Di sini ada Puligo sp. Nah, Puligo sp ini sebagai sapropit atau pengurai zat organik menjadi anorganik. Terus yang selanjutnya ada Vitium. Vitium sp ini penyebab penyakit rebah semai yang merusak bibit tanaman. Yang selanjutnya ada sebagai pembersih sampah organik. Yang selanjutnya ada sebagai pemakan bakteri, dan yang terakhir sebagai yang menyebabkan akar tanaman yang ditungganginya itu bengkak. Nah, yang selanjutnya di sini ada Asrasiomycota atau jamur lendir bersekat. Nah, ciri yang dimiliki jamur ini adalah tubuhnya itu bersekat, ada yang bersel satu dan ada juga yang bersel banyak. Terus memiliki tahapan fase makan berupa sel yang hidup soliter. Lalu setelah makanannya habis, sel tersebut membentuk koloni. Terus yang selanjutnya hidupnya itu bersifat heterotrof. Terus memiliki kromosom bersifat haploid. Terus sama dengan Myxomycota, untuk reproduksi generatifnya itu yaitu reproduksi seksual dengan singami. Nah, terus aksesualnya itu dengan membentuk tubuh dan membentuk tubuh buah. Nah, contohnya itu yaitu Asistostelium sp dan Soenonia sp seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini ada jamur air atau Oomycota. Nah, Oomycota ini memiliki ciri yang pertama. Nah, kelompok jamur yang memiliki dinding sel dari selulosa dan hifa yang tidak bersekat. Nah, Oomycota ini uniseluler dan multiseluler. Nah, terus memiliki dinding sel dari selulosa, terus mendapat makanan dengan cara heterotrof, saproba. Nah, namun ada yang parasit. Nah, reproduksi vegetatif dengan cara zoospora, yaitu spora berflagel 2 yang mampu bergerak bebas. Nah, sementara itu reproduksi secara generatif dengan pertemuan gamet jantan dan betina, lalu membentuk zigot berdinding tebal, kemudian mengalami periode istirahat, lalu membentuk oospora. Nah, fase hidup hasil reproduksi generatif ini lebih panjang bila dibandingkan dengan fase vegetatif seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini ada peranan Oomycota. Nah, yang pertama ada Saprolegnia parasitisa. Nah, ini tuh parasit pada ikan dan serangga. Nah, bisa dilihat ya pada gambar di samping. Jadi di ikannya itu terdapat parasit. Nah, yang selanjutnya di sini ada peranan Oomycota. Nah, yang pertama ada Saprolegnia parasit. Nah,
di sini tuh bisa dilihat ya pada gambar, di sini tuh terdapat parasit pada ikan dan serangga. Nah, contohnya pada gambar di samping sana. Nah, terus ada saprolegnia, hidup hidupnya itu di sapropit pada bangkai serangga yang mati di air. Terus ada Phytophthora sp yang menyerang tanaman tomat dan kentang. Terus ada Plasmopara sp yang merupakan parasit pada anggur. Jadi di anggurnya itu terdapat putih-putih seperti itu. Terus ada Vitium sp yang menyebabkan busuk pada kentang karena hidupnya parasit pada tanaman yang sedang berkecambah seperti itu. Nah, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan sekarang. Mudah-mudahan semuanya bisa memahaminya. Dan apabila ada pertanyaan atau yang belum dimengerti, boleh tanyakan langsung ke Ibu melalui WhatsApp. Dan Ibu harapkan kalian harus tetap jaga kesehatan kalian, selalu menggunakan masker, selalu jaga jarak, dan selalu menjaga kebersihan kalian. Nah, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum